Gue gak punya modal dan gue malas. Bisnis apa yang paling cocok buat orang-orang kayak gue? Pertanyaan itu yang paling sering masuk ke DM ataupun live-nya gue. Dan gue kagak salin lu pada. Karena pertama, gue tuh juga orang malas. Seperti yang kalian bisa lihat dari screenshotan ini. Gue bahkan dibilang sama dosen gue salah satu orang termalas yang ada di kelasnya dia. Terus gue berasa pertanyaan di awal video itu kagak ada yang aneh. Emang paling enak kan gak ngapa-ngapain tapi dapat hasil yang luar biasa. Usahanya tuh seminim-minimnya tapi hasilnya, outcome-nya bisa eksponensial. Low effort, maximum result. Buat beberapa orang mungkin terasa kayak hina banget bro. Tapi buat gue itu adalah suatu yang pintar. Banyak banget orang-orang dikategorikan sukses oleh media-media pada umumnya juga bilangin hal yang sama. Mereka tuh orang malas. Mereka selalu cari kesempatan gimana bikin kerjaannya tuh gampang, bukan ngegampangin kerjaan. Dan gue ada kabar baik buat lu semua bahwa bisnis yang seperti itu, low effort tapi hasilnya bisa eksponensial, itu ada. Dan semua orang punya kesempatan yang sama di industri tersebut. Tapi gue ada kabar buruk, kagak instan. Tapi gue ada kabar baik lagi. Udah banyak banget studi kasus yang sukses di industri ini. Gak cuma gue doang, jadinya lebih konkret. Dari bapak-bapak dan ibu-ibu introvert yang tinggal di daerah sampai pengusaha yang pernah kerja sama orang terkaya di Indonesia. Belum studi kasus pekerja umumnya seperti guru pun juga bisa memasukkan di dunia maya ini. Aku share cerita sukses satu deh ya. Aku langsung dengar dari gurunya. Dia kerja di perusahaan korporat gaji pada umumnya. Dia cerita ke aku, dia terlilit utang parah. Dia jual digital produk, sebulan dapat 30 juta. Dalam 2 bulan dia lunasin utang ayah dan ibunya. Jadi dia sekarang utangnya udah lunas. Dan apa sih bumbunya yang bikin semua orang punya kesempatan yang sama? Gue perkenalkan yang namanya AI. Di ujung video gue bakal share satu prompt yang kalian bisa langsung pakai, langsung beraksi, langsung kerjain. Jadi penting banget menurut gue nih, kalian tuh bener-bener hilangkan semua egonya kalian. Plek-plek nonton konten ini sampai habis. Jangan sampai kalian ketinggalan momentum. Buat kalian yang agak bingung kenapa gue mau sharing buka-bukaan seperti ini, karena gue berasa buat kalian semua yang klik ini yang pekerja keras, gue pengen kasih tahu kalian bahwa pekerja keras itu kagak cukup guys. Emang yang namanya kerja keras itu penting, tapi ada hubungannya dengan industrinya juga. Mau kalian itu kerja keras di OB, kerja keras di F&B, kerja keras di komoditas seperti tambang, itu semua beda-beda hasilnya. Dan untuk gue bisa konklusikan ini adalah cara termalas untuk bisa jadi kaya di dunia maya ini, gue butuh kasih kalian beberapa variabel yang akan gue bandingkan ke bisnis-bisnis pada umumnya. Karena dari gue sendiri pun sudah menjalani sekian banyak bisnis dan gue berani klaim ini bisnis yang paling memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan cuan. So 5 variabel yang pengen gue bahas, pertama adalah variabel modal. Dimana kalau misalnya kita ngomongin modal bisnis, orang-orang kan berasa kayak sesuatu yang sangat ekstrim ya. Dimana kalau misalnya lu tahu industri komoditas itu cuannya banyak banget, tapi ya modalnya lu punya gak gitu kan ya? Pertanyaan besar gitu kan. Atau enggak kita ngomongin yang semua orang bisa relate, mungkin kita ngomongin warung kopi gitu kan ya. Yes, mungkin lu bisa mendapatkan uang yang cukup signifikan. Mendirikan warung kopi tersebut butuh modal dong. Jadi di bagian variabel ini, modal, gue pengen banget di dunia fantasi gue ada satu bisnis yang modalnya tuh minimnya ampun-ampun. Dan gue yakin kalian pasti juga sama. Oh, menarik banget bro kalau misalnya modalnya tuh minim bahkan bisa sampai 0. Lanjut ke variabel kedua adalah yang namanya itu scalability, skala. Dimana kita kalau misalkan sudah mempunyai suatu studi kasus di bisnis kita dan kita lihat bisnis kita itu bisa berkembang, bisa kita ekspansikan, itu kan butuh skala kan ya. Contoh kita ngomongin kita punya toko baju kan ya, toko baju 1, toko baju 2, toko baju 3, toko baju 4 gitu kan. Kita tahu nih, oh toko baju 1 kita udah untung, masuk ke toko baju kedua. Nah pasti kita langsung mikir bahwa untuk toko baju kedua, ternyata untuk menjadikan perusahaan kita scalable, untuk ekspansi ke toko baju kedua, banyak banget PR-nya. Harus buka toko lagi, harus training lagi, human power-nya, orang-orang yang jaga sana harus dikasih tahu, inventory mana yang laku, SKU mana yang laku. Nah itu kan banyak banget kan hal-hal yang harus terjadi untuk terjadi scalability. Jadi untuk ekspansi itu terasa sangat susah. Bisnis idaman gue adalah saat scalability-nya itu sangat tinggi, jadi nggak rendah guys. Jadi untuk ekspansi lanjut ke skala berikutnya, itu bener-bener langsung bisa dikonsumsi gitu aja, main buka. Variabel berikutnya adalah operasional. Jelasnya semua bisnis itu mau lu seberapa jagonya lu tetap butuh ada operasionalnya kan ya. Dimana operasional itu sangat terasosiasikan dengan waktu dan usahanya kita. Contohnya apa? Kalau misalkan kalian itu bisnis F&B, kalian buka restoran bakso gitu kan ya. Apakah itu bisa menghasilkan? Jelasnya bisa menghasilkan, tapi sangat heavy, sangat berat di operasionalnya. Kita ngomongin material yang harus dibeli terus, kita ngomongin service ke orang juga harus baik.
kalian itu juga harus jaga restorannya mungkin, kalau misalkan kalian belum ada orang yang dipercayain. Jadi dinamika terhadap operasional ini sangat tinggi kalau misalkan di bisnis-bisnis seperti F&B. Idealnya adalah kalau misalkan kalian bisa mendapatkan suatu bisnis yang bisa langsung automate, kalian bisa melakukan suatu automation, kalian itu bisa membuat kalian punya sistem itu otomatis. Jadi operasionalnya itu sangat lean. Bahkan bisa dibilangin semua itu bisa digantikan dengan AI. Variabel berikutnya adalah resiko. Kalau ngomongin resiko, jelasnya semua bisnis punya resiko kan ya. Tapi gimana caranya resiko itu seminim mungkin. Dan ini berkorelasi dengan variabel pertama yaitu modal gitu kan ya. Modal kalian besar ya resikonya worth it gak sesuai dengan modal yang kalian sudah taruh gitu. Contoh kalau misalnya kalian mau bisnis white label, di mana kalian ngambil barang dari luar negeri terus kalian ganti brand kalian. Pasti butuhnya modal dan resikonya juga cukup tinggi. Apa yang terjadi kalau misalkan kalian itu tidak bisa jual inventarisnya kalian? SKU yang sudah kalian beli, pasti kalian bengong kan. Dan itu terkorelasikan dengan demand-nya, permintaannya. Apakah ada permintaan di pasar yang cukup signifikan untuk kalian berani mengambil resiko tersebut? Dan belum kita ngomongin kompetisinya. Seberapa gampang sih kompetisi masuk begitu kalian itu sukses? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus bisa coba jawab. Idealnya jelasnya resiko juga rendah dong. Terakhir adalah variabel yang menurut gue paling penting, yaitu namanya margin. Atau ngomong simpelnya adalah cuan. Lu bisa dapat cuan berapa sih dari duitnya lu? Dimana kalau kita ngomongin F&B pada umumnya bisa berapa? 15% dari kalian punya top line revenue dari omsetnya kalian. Kita ngomongin bisnis fashion, margin bisa 5-10%. Kita ngomongin pengelolaan sampah, bisa 10-15%. Kita ngomongin pertanian, 5-10%. Kita ngomongin energi ataupun tambang, marginnya paling 10-25%. Kita ngomongin industri jasa, max berapa dari top line kalian? 20-30%. Jelasnya kalau misalnya kita ngomongin bisnis yang seksi, saat kalian itu bisa dapat cuan hampir sampai 100% dari kalian punya omset. Bikin kalian bingung kan? Ya, itu mah dunia fantasi bro. Apakah ada bisnis seperti itu? Pertanyaan yang bagus. Yap, dunia fantasi itu ternyata ada guys. Jadi kalau ngomongin dunia fantasi, kita pengen dong ya yang capitalnya sangat rendah, scalability yang sangat tinggi, operasionalnya itu sangat low effort, bener-bener rendah banget, jangan sampai heavy operation, resikonya juga rendah, dan profitnya to the moon, bisa mencapai 100%. Pasti kalian juga sama seperti gue. Wah bro, ini dunia fantasi banget bro kalau misalkan ada bisnis seperti itu. Dan itu bisnis digital product. Jadi buat kalian kagak tahu, basically digital product adalah bisnis di mana kalian itu memproduksi suatu informasi yang pada umumnya berbentuk MP4, MP3, JPG, PNG, PDF, TXT. Kalian bayangin kalau misalkan kalian tuh mempunyai suatu keterampilan ya, dimana gue asumsi kalian nonton video gue pasti jelasnya punya keterampilan yang luar biasa, apalagi sesuai dengan konteks di video ini ya. Kalian guru pasti punya keterampilan, kalian yang kena efisiensi pun gue asumsi kalian punya keterampilan. Nah, keterampilan kalian itu bisa diprodukan kan. Nah, saat itu menjadi suatu produk yang bisa kalian produksi sekali dan jual berkali-kali, itu namanya digital product. Nah, sekarang masuk ke 5 variabel ini. Kita ngomongin modalnya. Modal untuk kalian itu mulai digital product. Kenapa aku bisa bilang ini 0? Nah, asumsi kalian semua itu benar-benar kompetensi yang sangat tinggi. Jelasnya, kalian kagak butuh apapun. Kalian cukup benar-benar tulis aja. Kalian masukin semua informasi keterampilan kalian punya menjadi suatu produk digital. Contoh, kalau misalnya kalian di sini jago masak, bener-bener langsung masukin ke kalian punya gimana caranya masak rendang enak versi Agus Halim contohnya. Kalau misalnya kalian jago masak, taruh aja di sana. Bener ditulis sampai resep-resepnya. Jadi deh, tapi gue tahu mungkin nggak semua orang itu mempunyai keterampilan sebegitu ekstrimnya. Nah, pertama kita ngomongin yang kalian butuh. Mungkin kalian butuh bantuan dari ChatGPT Plus, dimana kalian bisa nanya ke AI untuk kalian brainstorming lebih bagus lagi. Jadi bayangin AI itu ada partner kalian untuk bikin produk digital. Yes, akhirnya ada biaya tersebut. Asumsi kalian itu kagak pernah tahu gimana cara desain, jadi mau kagak mau kalian harus belanja Canva Pro. Oke, jadi itu another cost lagi. Contoh kalau misalkan kalian itu akhirnya butuh recording segala macam, akhirnya kalian itu butuhin namanya Zoom. Oke, akhirnya kalian dapat cost lagi. Itu akhirnya jadi kalian punya modal lagi, Zoom. Seru-seruan lah buat modalnya terlihat besar lah ya. Kalian butuh kuota internet, kalian butuh handphone. Jadi sial-sialnya, mentok-mentoknya kalian itu cuma butuh 5 hal ini untuk memulai bisnis di produk digital. Dimana gua argumen sebenarnya 5 ini pun juga kalian butuhkan, terlepas kalian itu di bisnis ini atau kagak. Jadi makanya gue bisa bilang modalnya bisa 0, bisa tanpa modal sama sekali. Mungkin di sini ada yang pemikiran sangat kritis kan, kayak bro bentar bro, itu kan lu baru jadi modal bikin produknya bro kan ya, terus kan harus coba dijual bro. Nah dijualnya itu kan pasti butuh website lah, butuh yang namanya payment gateway. Itu gimana? Karena ini gue pengen memperkenalkan kalian yang namanya alienka.id. Seperti kalian bisa lihat, benar gila banget perkembangannya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Bahkan sekarang itu udah jadi top 100
500 website di Indonesia secara traffic. Kalian itu bisa memakai link kita aja, dan itu semua gratis guys. Setup fee-nya tuh kagak ada sama sekali. Kalian bisa mulai, itu semua gratis, dan kalian bisa langsung jualan gitu aja. Tapi kalau misalkan kalian itu mau beberapa fitur-fitur yang bisa mendukung penjualan kalian, seperti automation workflow, email marketing, custom domain, yes, itu bakal ada tambahan lagi biayanya kalian jadi 99.000 per bulannya. Nah lanjut kita ngomongin bisnis produk digital di variabel kedua, yaitu scalability. Untuk ekspansi seberapa mudah sih? Karena kita udah produksi satu kali guys, kita bisa jual berkali-kali. Dengan sudah ada website yang namanya Linkit, kalian setiap kali mendapatkan suatu permintaan, ada demand-nya, kalian tinggal kasih linknya kalian gitu aja. Dan orang tinggal ngeklik lagi, beli lagi, dan link tersebut bisa dikonsumsi terus-terusan sesuai dengan kuantitas yang kalian inginkan. Alhasil kalau misalnya ngomong scalability, sangat scale sekali. Kalian produksi sekali, jual berkali-kali. Contoh kalau misalnya kalian di sini ada penulis, dibandingkan kalian ngomongin buku fisik, di mana buku fisik itu saat ada permintaan kedua, kalian itu harus dong memproduksi lagi dong buku fisiknya. Sedangkan ini kalau misalnya kalian jadiin buku elektronik bukan buku fisik, begitu kalian selesai memproduksi buku elektronik tersebut, ada permintaan satu, kalian kasih, permintaan kedua nggak usah diproduksi lagi, langsung kasih lagi, permintaan ketiga kasih lagi. Makanya scalability-nya itu sangat ekstrim, tinggi banget. Begitu kalian produksi bisa dijual berkali-kali. Dan yang paling seru kalau misalnya buku fisik, ada namanya marginal cost. Saat kalian itu mau jual kedua kali, ada produksi lagi kan, produksi tersebut ada biaya lagi kan. Sedangkan kalau misalkan produk digital nggak ada guys. Untuk kalian produksi satu, produksi dua, produksi tiga, marginal cost-nya mendekati 0. Berikutnya adalah operasional. Seberapa capek sih kita ngomongin ngurusin bisnis produk digital? Usaha kita seberapa ekstrim, seberapa banyak yang harus kita alokasikan waktunya untuk ini bisa jadi suatu bisnis yang signifikan. Gue berani komentar kalau misalnya kita mulai awal-awal pasti capeknya saat kita bikin produk kita itu bagus banget. Tapi begitu sudah selesai produknya, itu bener-bener low effort sama sekali. Operasionalnya itu bisa dibilang rendah. Kenapa? Ya karena kalian itu fokus ke promosi doang. Operasionalnya segala macam yang harus kalian pikirin, kayak bro kalau misalnya orang udah beli nanti gue kasih e-booknya gimana, bro kalau misalnya orang udah beli gimana cara gue kasih e-course-nya. Itu semua kalian tinggal memakai namanya lnk.id. Orang begitu beli dari linknya kalian, Linkit secara otomatis sudah mempunyai neural network untuk mengirim produk digital kalian langsung ke orangnya. Nggak usah kalian pikirin lagi tuh bukti transfernya, kalian kagak usah lagi tuh mikirin terhadap orang itu terima atau kagak terima, karena di dalam Linkit kalian tuh sudah langsung kelihatan mana nih yang delivered, mana nih open. Jadi untuk ini bisnis yang operasional ini bisa jadi terautomate, benar-benar bisa jadi otomatis, bisa banget guys. Makanya operasionalnya tuh sangat lean. Lanjut, variabel berikutnya yang harus kita coba timbang adalah resikonya. Resikonya seberapa besar sih? Karena kita ngomong variabel ini sangat relevan dengan variabel pertama, yaitu modal. Karena modalnya rendah, resiko juga pasti rendah. Kita coba simulasi lah. Kita ngomongin kompetitor. Seberapa banyak dari kalian yang tahu orang itu bisnis digital produk? Yup, sangat dikit kan ya. Ini belum mainstream guys. Permintaannya itu masih sangat ekstrim kalau misalkan kalian cek berdasarkan Google Trend. Kenapa gue berani komentar sangat minim? Karena gue ngeliat suatu kesamaan layaknya orang itu main Instagram di 2011. Kalau misalkan kalian ingat 2011 orang-orang main Instagram itu dibilang cringe. Karena apaan sih foto di filter-filter gitu? Dan orang yang skeptis adalah orang-orang yang profesional. Kalau misalkan kalian Instagram terlalu jauh, kita ngomongin TikTok deh ya di 2019. Orang-orang ngatain TikTok cringe gak di 2019? Sangat. Apaan sih aplikasi gue joget-joget gitu loh. Dan yang memberikan skeptis adalah orang-orang yang profesional juga. Joget yang profesional bukan kayak gitu, itu mah joget TikTok. Dan di 2025 ini gue berani komentar, bahkan sampai 2026 ini tuh masih hijau banget, sama persis kayak TikTok 2019 dan Instagram di 2011. Kompetisinya tuh sangat rendah, kebanyakan orang yang nyinyir. Jadi kalau misalkan dibagi sub variabelnya adalah kompetisinya masih sangat rendah, demandnya menurut gue sangat tinggi. Semakin GDP kita naik, semakin negara kita ini jadi negara maju bukan negara berkembang, harusnya GDP kita kan makin naik. Alhasil harusnya barang-barang seperti produk digital akan makin diminati. Orang itu akan memberikan suatu apresiasi yang luar biasa ke produk digital. Variabel terakhir adalah cuan atau bahasa kerennya margin. Kenapa gue bisa bilang ini bisa sampai 100%? Karena kalau misalnya kita ngomongin produk fisik kan kadang-kadang agak distorsi ya. Orang-orang ngomong, oh gue omset 100M, 1T. Tapi mungkin aja lu kalau ngomongin produk fisik ya bisa rugi lu guys. Kenapa bisa rugi? Ya karena itu kan beromset. Dimana kalau misalkan produk fisik banyak banget dinamika terhadap COGS-nya dan operational expenditure-nya. Bisa banget rugi. Sedangkan produk digital kalau misalnya omset lu 1M dipotong dengan biaya platform, itu bisa plek langsung masuk ke kantongnya lu. Nggak ada lagi namanya COGS, nggak ada lagi namanya OPEX. Pure benar-benar plak-plak itu duit bisa masuk ke lu. So kalau ditanyain seberapa seksi industri bisnis produk digital dengan menyampingkan 4 variabel lainnya, hanya dengan variabel ini menurut gue pasti kalian setuju sama gue. Ini industri seksi banget. Mana ada lagi industri yang bisa memberikan kita net margin sampai mendekati 100%. Gak ada guys. 99% kalian bisa plak-plak masuk ke kantongnya kalian. Duit 1M 99% masuk kantongnya kalian. Kan itu gila
gila banget kan. Dan menurut gue ini adalah saat yang sangat tepat banget. 2025 ini masih belum selesai, dan 2026 menurut gue ini bakal masih menjadi suatu peluang yang luar biasa. Ditambah kita ngomongin terhadap perkembangannya AI. Jelasnya dengan ada AI kita mau mendapatkan informasi apapun terhadap industri apapun jadi lebih gampang. Gue setuju. Akhirnya kita punya akses ke semua informasi tersebut. Tapi kalau misalnya produk digital kita kawinkan dengan AI, wah guys, kita bener-bener ini luar biasa banget potensinya. Jadi gue simulasi aja ke kalian, kayak kalian abis nonton video ini mungkin masih belum berani bener-bener all in lah ke bisnis produk digital ini, which is gak apa-apa, gue gak maksa kalian. Kalian gak all in pun kalian pikirin deh, ini jadi side hustle-nya kalian aja seberapa ekstrim gitu. Banyak banget studi kasus di lnk.id, Linkit ini, orang-orang yang menjadikan ini side hustle-nya mereka, tapi side hustle ini melebihi mereka punya gaji di perusahaan mereka yang sekarang. Jadi buat kalian yang benar-benar serius di industri produk digital ini, gue sangat merekomendasikan kalian coba pikirin secara rasional aja. Waktunya seberapa banyak sih harus gue alokasikan? Bisa pakai AI gak sih? Semua bisa pakai Linkit. Kayak no brainer banget kan, kalian bisa membuka salur pendapatan baru tanpa harus banyak effort. Dan balik lagi ke poin awal gue di video, jangan berasa kayak seakan-akan ini sesuatu yang cringe atau bahkan hina guys. Kita seharusnya bukan males guys, kita itu pintar. Kalian bayangin kalau misalnya kita ada ketemu suatu bisnis yang effortnya sangat rendah tapi upside-nya, cuannya itu sangat tinggi. Kalian mau lakuin gak? Pasti mau dong. Ini juga sama guys, ini ada suatu bisnis yang resikonya sangat rendah, bahkan gue berani komentar effortnya pun bahkan bisa rendah kalau misalnya kalian sudah mempunyai kompetensi, karena itu udah jadi kalian punya nature. Upside-nya sangat tinggi banget, cuannya luar biasa. Kalian kenapa kagak mau lakuin? Belum gue ngomongin ini masih sangat-sangat hijau banget, gak banyak orang masih main ini. Gue punya spekulasi, begitu 2030 layaknya TikTok udah mature di 2019 ke 2024 dan Instagram di 2011 sampai 2016, digital product bakal mature di 2030. Jadi kalian punya waktu sekitar 5 tahun lagi untuk memastikan kalian itu mau berkecimpung di industri ini atau kagak. Jangan sampai nanti udah keburu merah semuanya, kalian baru masuk ke industri ini ya kalian berasa, aduh sayangnya telat ya, padahal gue udah sempat lihat video ini tapi gue gak berani gerak gitu. Ini saatnya guys. Dan kita langsung aja tanpa basa-basi masuk ke ChatGPT untuk membantu kalian, dibandingkan kalian itu nunggu mood lagi akhirnya kagak terjadi apapun. Yuk sama-sama kita langsung aja ke ChatGPT bareng-bareng. Jadi gue udah siapin prompt di link di deskripsi, ataupun kalian bisa langsung catat aja nih apapun yang gue udah taruh di sini. Ini bahasa Inggris, kalian taruh bahasa Indonesia pun juga sama aja. Jadi goal dari ChatGPT prompt ini adalah untuk membantu kalian tahu produk digital apa yang menurut ChatGPT cocok untuk kalian jualan, dan gimana cara mulainya lewat lnk.id. Nah, jadi gue pertama promise seperti ini ya. Gue minta dia sebagai digital product strategist di dalam Linkit gitu kan. Kira-kira sama 7 hari ke depan, gimana caranya gue bisa memastikan gue langsung beraksi dan langsung launching gue punya digital product. Gue ada minta ke dia beberapa pertanyaan untuk gue jadi tahu sebenarnya gue punya keterampilan apa gitu kan ya. Semua di breakdown. Dan abis itu udah selesai, gue minta dia kasih gue roadmapnya. Jadi pertanyaan pertama adalah dia tanya, kayak keterampilan apa sih atau hobi yang lu pengen monetize gitu. Nah, mungkin hobi agak sesuatu yang sangat subjektif, tapi kalau keterampilan gue rasa semua orang bisa objektif gitu loh. Gue kasih sesuatu yang sangat generik, dimana pada umumnya orang-orang yang di dunia corporate tahu ya gimana cara pakai Excel, gimana caranya melakukan suatu administrasi terhadap keuangannya kalian, pendapatannya kalian, pengeluarannya kalian. Nah, jadi gue ngomong tuh, I'm good at Excel, I know how to manage money properly and document it. Nah, di breakdown, terus habis itu tanya, who is your ideal audience? Siapa sih target customer-nya kalian? Nah, di breakdown kayak fresh graduate who cannot manage gaji pertama, employee who always bokeh before payday, small business owner who cannot track cash flow. Nah, di breakdown karena kalau gua kasih taunya adalah people who want to manage their money to make sure they can afford to buy houses. Jadi benar specifically gimana cara mereka itu bisa dapetin duit untuk bisa tahu kapan mereka itu bisa membeli rumah. Nah, langsung dikasih tahu di breakdown. Terus habis itu dia nanya formatnya apa nih, kira-kira e-book kah, template kah, atau video class, e-course gitu kan ya. Nah, terus gue bilang satu, which is e-book. Ditanya lagi menurut dia harga berapa yang menurut kita sebagai orang yang pengen coba jualan cocok. Gue bilang 50.000 lah, karena kan kita bukan siapa-siapa, coba dulu di satu. Nah, terus gimana caranya kita itu mau coba jualan? Dikasih tahu apakah mau pre-order, bisa membership, bisa kita upsell atau bundle. Gue bilang pertama pre-order aja dulu buat kita cek ombak. Nah, udah dari itu semua langsung dapat deh 7-day roadmap-nya. Lu bayangin nih, ini semua produk variasi udah tahu, produk outline-nya udah tahu, ya kan? Pastikan lu punya produk, ada mindset awal, hitung kekuatan finansial, strategi menabung cerdas, dokumentasi tracking, and action plan 12 bulan. Bahkan dikasih tahu catchy product name-nya sama link description-nya, peta jalan nabung rumah, panduan dan Excel sheet buat anak muda di Indonesia.
deskripsi ya pun udah ada langsung ya. Capek gaji numpuk tapi tabungan nol, ebook ini kasih lu jalan pintas. Dikasih bullet points juga. Menurut gue ini sangat-sangat ngebantu kalian semua. Bahkan dia udah kasih tahu gimana caranya kalian itu ngehook di konten yang kalian. Menurut gue bagus ya. Fakta pahit, tanpa plan lu gak akan pernah punya rumah. Gue kasih roadmap lu yang realistis. Menurut gue cukup tangible, cukup menarik hooknya. Dikasih tahu semua juga simple launch funnel with link kit semuanya, ya kan? Ada bio linknya, landing page-nya semua udah ada. Terus day 7-nya udah dikasih tahu juga kayak lu bakal dapat apa aja. Dan dikasih tahu action plan-nya nih buat kita semua dari video ini benar-benar ada suatu aksi konkret yang bisa kalian kerjakan. Jangan terlalu abstrak lagi. Day 1-nya ngapain, day 2-nya ngapain, day 3-nya ngapain, day 4-nya ngapain sampai akhir day 7. Jadi menurut gue bener-bener luar biasa banget. Buat kalian di sini masih agak bingung kayak mulai dari mana, menurut gue mulai dari prom ini guys. Menurut gue prom ini bakal ngebantu kalian buat tahu gimana sih caranya mulai industri bisnis produk digital ini. Buat kalian yang udah coba dan akhirnya udah dapat ya, tapi masih bingung cara mengoptimalisasi linknya gimana, gue juga ada video eksklusif buat kalian semua, link di deskripsi. Itu nol guys, belajar produk digital dari nol. Dan itu free guys. Jadi kalian bisa langsung cek aja video gue tersebut untuk kalian belajar LinkedIn lebih lanjut lagi. So buat kalian yang nonton video gue sampai detik ini, gue cuma mau bilang I'm rooting for you guys. Gue bener-bener memihak kalian semua. Gue berikan semua energi yang gue punya lewat video ini. Gue harapin kalian itu bisa dapetin energi gue dan abis itu bener-bener langsung beraksi. Jangan cuma terima informasi doang. Karena informasi tanpa ada aksi itu hanya motivasi belaka. Saat kalian menjadikan aksi, itu yang akan menjadikan itu energi, dan energi itu akan bisa menghasilkan uang. Jadi buat kalian di sini yang serius banget detik ini, gue yakin kalian semua orang serius. Gue kasih energinya ini, bener kalian pastiin ini semua kalian tangkap dan kalian beraksi sekarang juga. So itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.